Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Anissa Gusti Wahyuni, NIM 1948 2010 77. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi berasal dari kata hiper yang berarti super atau luar biasa, sedangkan tensi yang berarti tegangan atau tekanan. Nah, hipertensi di sini dapat didefinisikan sebagai meningkatnya tekanan darah arteri yang persisten. Penyebab dari hipertensi terbagi menjadi dua bagian, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Nah, hipertensi primer adalah hipertensi yang belum diketahui penyebabnya. Nah, sedangkan hipertensi sekunder adalah yang disebabkan sebagai akibat dari adanya penyakit lain. Klasifikasi hipertensi. Tekanan darah normal yaitu 120/80 mmHg. Nah, prehipertensi 120 sampai 139/80 sampai 90 mmHg. Nah, hipertensi terbagi menjadi dua stage, yaitu stage yang pertama yaitu 140 sampai 159/90 sampai 99 mmHg. Nah, stage yang kedua yaitu lebih dari 60 per lebih dari 100 mmHg. Gejala klinik hipertensi. Hipertensi biasanya asimptomatik sampai terjadi kerusakan organ-organ target. Nah, apa itu asimptomatik? Asimptomatik adalah di mana suatu kondisi penyakit yang sudah positif diderita. Nah, fase hipertensi yang berbahaya biasanya ditandai oleh sakit kepala dan hilangnya penglihatan atau papilledema. Nah, makanya hipertensi sering disebut dengan penyakit the silent killer, yaitu penyakit tanpa keluhan sehingga penderita sendiri tidak mengetahui bahwa dirinya sudah mengidap penyakit hipertensi. Nah, tetapi kemudian mendapatkan dirinya sudah terdapat penyakit komplikasi dari hipertensi sendiri. Berarti bisa dikatakan penyakit hipertensi adalah awal dari timbulnya penyakit lain. Faktor risiko hipertensi terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor gaya hidup dan faktor risiko kardiovaskular. Nah, faktor gaya hidup diantaranya yaitu obesitas, inaktif fisik, mengkonsumsi alkohol yang tinggi, mengkonsumsi garam yang berlebih, jarang mengkonsumsi sayuran dan buahan. Nah, sedangkan faktor risiko kardiovaskular diantaranya yaitu diabetes, merokok, kolesterol, usia, dan jenis kelamin. Jika hipertensi tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, ginjal, retinopati atau kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, dan gangguan saraf. Semakin tinggi tekanan darah tinggi, maka semakin tinggi resiko kerusakan pada jantung dan pembuluh darah pada organ besar seperti otak dan ginjal. Selanjutnya yaitu penata laksanaan hipertensi. Penata laksanaan hipertensi mari kita lihat sebagai berikut. Penata laksanaan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, terapi non-farmakologis, dan yang kedua, terapi obat farmakologis. Terapi non-farmakologis diantaranya modifikasi gaya hidup atau penurunan berat badan, mengurangi konsumsi garam dan alkohol, dan olahraga yang teratur. Ini mungkin cukup untuk hipertensi ringan saja. Terapi farmakologis diperlukan bila tekanan darah terlalu tinggi pada beberapa kali pencatatan atau pada pemantauan tekanan darah 24 jam. Yang kedua, terapi obat farmakologis. Penggolongan antihipertensi dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, diuretik. Diuretik ini bekerja pada ginjal untuk mengeluarkan kelebihan garam dari darah. Hal ini menaikkan aliran urin dan keinginan untuk urinisasi, sehingga menurunkan jumlah air dalam tubuh, sehingga membantu menurunkan tekanan darah. Yang kedua, ada beta blocker. Beta blocker bekerja dengan memblok efek adrenalin pada berbagai bagian tubuh, bekerja pada jantung untuk meringankan stres sehingga jantung memerlukan lebih sedikit darah dan oksigen.
meringankan kerja jantung sehingga menurunkan tekanan darah. Yang ketiga, ada ACE inhibitor. Obat yang digunakan untuk mengobati hipertensi dengan mencegah tubuh membuat hormon angiotensin 2. Hormon ini menyebabkan pembuluh darah menyempit yang dapat menaikkan tekanan darah. Nah, yang keempat ada ARB atau angiotensin receptor blocker. Obat ini bekerja antagonis terhadap aksis angiotensin 2 renin, efikasinya sebanding dengan ACE inhibitor AC. Yang kelima ada antagonis kalsium. Mekanisme kerjanya adalah menurunkan tekanan darah dengan cara memperlambat pergerakan kalsium ke dalam sel jantung dan dinding arteri atau pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke jaringan. Vasodilator yang menurunkan tekanan darah. Baiklah, sekian video dari saya mengenai penyakit hipertensi. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.